Tanya tentang cewek ajaib yang punya kemampuan spesial bisa ngeluarin listrik. Siapapun yang ada di dekat dia bakal kesetrum dong. Kacau, temen-temennya pada kesetrum. Cowok yang dia suka juga kesetrum. Oh ya, kalau kalian suka film Thailand yang lucu, seru, dan romantis, aku pernah bahas film yang bagus banget guys. Tentang cewek buruk rupa yang jatuh cinta sama cowok paling ganteng di sekolah. Itu seru banget, aku bakal taruh linknya di bawah. Kalian wajib nonton juga sih yang itu. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, sebentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi di sebuah SMA di Thailand, ceritanya murid-muridnya dibagi jadi 6 level guys. Level yang paling bawah itu murid-murid biasa, yang penampilannya, kepintarannya B aja pokoknya. Nah di atasnya nih level 5, levelnya tukang bully. Setiap hari kerjaannya gangguin anak level 6 tadi. Dan di level 4 tempatnya murid-murid pinter yang selalu juara. Di level 3 levelnya para atlet sekolah yang jago olahraga guys. Di level 2 isinya cewek-cewek cantik, populer yang followersnya banyak. Dan level 1 yang paling tinggi nih, isinya yang pada jadi ketua ekskul guys, yang keren-keren kan. Nah dari 6 level tadi ada nih ya satu cowok yang levelnya lebih tinggi lagi, paling populer, namanya Fame. Si Fame ini ketua ekskul, ganteng, pinter, jago olahraga, pokoknya paket lengkap deh. Cewek-cewek pada ngefans, bahkan cowok-cowok juga. Nah kebalikan dari Fame yang sempurna, ada nih cowok yang namanya Pong. Mukanya pas-pasan, gak pinter, olahraganya payah, setiap hari aja dibully. Satu-satunya yang bikin dia semangat sekolah cuma gebetannya nih, cewek cantik yang namanya Ming. Pong tapi gak berani nyatain cinta, soalnya Ming level 1 guys, ketua ekskul, cantik lagi. Karena naksir berat, Pong sering ngegambar kartun. Dia bikin cerita halu seolah Ming juga suka sama dia, padahal enggak. Besokannya Pong telat datang ke sekolah, terus dia harus ngumpulin PR kan. Karena buru-buru dia jadi salah ngumpulin buku. Yang dia kumpulin bukan buku PR, tapi buku gambar halunya semalam. Gawatnya buku itu ternyata udah dilihat dong sama Ming, bahkan sampai kesebar dan viral ke satu sekolah. Di situ Pong dikasih tahu kalau bukunya itu bisa sampai ke Ming gara-gara satu cewek yang namanya Mei. Pong langsung nyamperin Mei dan ngomel kan, kok buku gambarnya dikasihin sih? Si Mei bilangnya nggak sengaja, soalnya di buku itu ada nama Ming kan, dia kira itu bukunya Ming. Si Pong masih nggak terima dan megang Mei kan. Lah tiba-tiba tubuh Pong kayak kesetrum listrik sampai kelempar. Si Mei langsung kabur dan malamnya Pong masih heran kan sama kejadian tadi. Dia bingung, masa si Mei ngeluarin listrik sih? Dan karena emang suka nggambar halu, dia bikin aja kartun tentang Mei yang punya kekuatan listrik. Disebarin tuh di sekolah. Ceritanya dia mau balas dendam kan. Udah gitu, Mei tuh kemarin sempet jatuhin fotonya Fame, si cowok populer. Pong jadi tahu kan kalau Mei naksir sama Fame, mau disebarin. Mei jadi panik, jadi ngeluarin listrik lagi. Pong kaget banget, ternyata dia gak halu, tapi Mei beneran bisa ngeluarin listrik dari tubuhnya. Di rumah, Mei ngasih tahu orang tuanya kalau di sekolah ada yang tahu kan soal dia bisa ngeluarin listrik. Jadi guys, si Mei nih dari lahir memang bisa ngeluarin listrik. Aliran listriknya bakal muncul kalau jantung Mei berdetak cepat. Kulkasnya dirusak, hairdryer rusak, TV rusak, semua alat elektronik di rumahnya jadi rusak karena kesetrum. Bahkan dulu pas kecil si Mei pernah nih nyelupin tangannya di kolam. Ikan-ikannya langsung pada mati kesetrum. Semua teman-temannya jadi pada takut, Mei dianggap monster. Sejak itu orang tua Mei masangin alat pendeteksi kayak gelang gitu. Kalau jantung Mei berdetak cepat dan dia mau ngeluarin listrik, alarm gelangnya bakal bunyi. Walau udah pakai gelang tetap susah. Pernah nih ya, gara-gara si Mei kaget ngeliat cicak, semua temen-temennya jadi kesetrum dong. Mei jadi sering pindah sekolah, soalnya tiap kemampuan listriknya ketahuan, dia jadi ditakutin kan, makanya dia pindah. Nah, karena Mei khawatir rahasianya bakal kesebar ke satu sekolah gara-gara Pong, Mei mutusin buat pindah sekolah lagi.
Tapi si Pong ternyata nggak jahat. Gambar cerita tentang Mei yang ngeluarin listrik dia kumpulin lagi, terus dibakar. Pong tahu kalau kekuatan listrik Mei ini harus dirahasiain. Nah, besokannya seperti biasa Mei nontonin Fame latihan. Pas banget bola yang lagi dimainin Fame ngegelinding ke arah Mei. Bukannya langsung dibalikin, Mei yang salting malah kabur bawa-bawa bola. Fame jadi ngejar, satu sekolah jadi heboh. Padahal Fame cuma butuh bolanya balik kan. Ngeliat Mei yang larinya cepet, Fame jadi nawarin Mei buat ikut ekskul lari. Kayaknya dia berbakat deh. Di sisi lain, Pong nyamperin Ming yang lagi sakit di UKS. Sayangnya gara-gara kejadian waktu itu, Ming udah ilfeel. Pong jadi diusir. Malamnya Pong yang galau brutal datang ke rumah Mei. Dia pengen disetrum aja. Giliran udah disetrum malah pingsan. Untung gak apa-apa. Di situ Pong dan Mei jadi saling curhat tentang gebetannya masing-masing. Mereka akhirnya sepakat mau saling bantu. Masalahnya nih, tongkat yang harus dioper Mei pas lari estafet kan terbuatnya dari besi. Bisa-bisa Mei malah nyetrum Fame kan. Jadi karena panik, si Mei malah lari sendiri sampai garis finish. Tongkatnya nggak dioper. Di sisi lain, Pong juga masih mau ngedapetin hati Ming kan. Dia dapet info dari Mei kalau Ming tuh lagi ada masalah. Jadi si Ming kan ketua ekskul pemandu sorak yang biasanya nyemangatin para atlet sekolah. Berapa anggotanya yang isinya anak-anak pinter malah berhenti ekskul karena mau fokus belajar. Pong yang bucin mau nolongin Ming. Dia akhirnya bikin kesepakatan sama anak-anak pinter itu. Mereka mau datang ekskul lagi kalau Pong mau ngerjain semua tugas gambar mereka. Mei juga akhirnya bantuin Pong ngerjain tugas-tugas itu. Soalnya mereka udah sepakat kerja sama kan. Mereka ngerjain di rumahnya Pong. Ternyata dinding kamarnya Pong penuh sama gambar-gambar. Bahkan buku gambar tentang Ming ternyata ada banyak banget. Gak cuma yang kemarin. Ngeliat itu, Mei ngasih tahu supaya Pong lebih berani ngungkapin perasaannya. Karena kalau ngeliat semua gambar-gambar ini, pasti Ming bakal tersentuh deh. Terus sialnya nih ya, ternyata anak-anak pinter sengaja manfaatin situasi. Pong gak cuma disuruh ngerjain tugas gambar, tapi tugas kerajinan juga, tugas bikin kue. Untung bikin kuenya cepet nih pakai kekuatan listrik Mei. Dan sejak itu mereka berdua jadi makin deket. Singkat cerita, kompetisi olahraga akhirnya dimulai. Sesuai janji, anak-anak pinter akhirnya ikut ke lapangan jadi pemandu sorak. Tapi bukannya nyemangatin yang tanding, mereka malah tetap sibuk belajar. Bagaimana dah konsepnya? Sementara Mei yang lagi lari juga panik karena Fei makin ngedeket kan mau ngoper tongkat. Mei yang deg-degan mulai ngeluarin listrik. Dia jadi lari aja nggak ngambil tongkatnya. Fei yang jago sepak bola akhirnya nendang tongkat itu ke depan. Dan walau kena hidungnya Mei nih, tapi dia akhirnya dapet tongkatnya kan. Pong juga nyemangatin dan akhirnya kelompok lari estafetnya Mei menang. Bahkan setelahnya Mei jadi meluk Pong karena seneng kan. Malamnya Pong ngegambar-gambar kayak biasanya. Tapi kali ini yang dia gambar Mei. Kayaknya Pong mulai suka sama Mei, tapi dia belum sadar. Di sekolah, Fame ngajakin Mei latihan bareng. Kesempatan nih, tapi Mei takut nyetrum kan. Pong mau nolongin, minjem sarung tangan pengaman punyanya tukang listrik biar dipakai sama Mei, tapi bakal aneh kan. Solusi lain, Mei disuruh bawa raket nyamuk. Kalau misalnya Mei tiba-tiba ngeluarin listrik, bilang aja dari raket itu. Ya tetep aneh sih. Gawatnya pas Mei lagi latihan sama Fame, gelang pendeteksi detak jantungnya malah kelempar dan kelindes dong sama tukang kebon, rusak. Di sisi lain, Pong mulai sadar kok dia cemburu Mei sama Fame. Dia terus-terusan ngeyakinin kalau yang dia suka itu kan si Ming, bukan Mei. Jadi hari itu Pong akhirnya ngeberaniin diri buat nyatain cinta ke Ming. Dia tunjukin semua gambar-gambarnya. Sebenarnya Ming tersentuh, tapi Pong tetap ditolak. Pokoknya katanya Ming gak bisa suka sama Pong. Di situ Pong malah bingung. Dia ditolak, tapi kok gak sedih ya? Balik lagi ke Mei, habis latihan dia dan Fame ngobrol bareng kan nih. Fame ternyata suka juga sama Mei. Bahkan udah mau nyatain perasaan. Di situ kan hujan, becek. Mei yang salting malah ngeluarin listrik.
Dan si Fame-nya jadi kesetrum dong. Mei yang panik cuma bisa kabur. Dia jadi sedih karena cowok yang dia suka aja jadi kesetrum kan. Mei akhirnya ngurung diri di kamarnya. Listrik rumah aja jadi rusak karena konslet gara-gara Mei galau. Pong berusaha ngebujuk supaya Mei gak sedih. Dia bahkan ngebikinin gambar tentang Fame yang bisa nerima Mei apa adanya. Karena Pong, Mei jadi terhibur, gak sedih lagi. Keesokan harinya, Mei diserang dong sama cewek-cewek fans beratnya Fame. Mereka gak suka Mei deket-deket sama Fame. Untungnya Pong dateng nolongin Mei dari cewek-cewek itu. Nah, tapi disitu kebongkar kalau ternyata Ming tuh suka juga sama Fame. Pantes aja si Pong ditolak. Pas cewek-cewek fansnya Fame mau nyerang Ming, Fame muncul. Tapi malah dia yang jadi kena. Cewek-cewek fans ini jadi ngerasa bersalah dan akhirnya tobat. Setelahnya Mei punya kesempatan buat ngobrol berdua sama Fame. Dia akhirnya jujur soal tubuhnya yang bisa ngeluarin listrik. Makanya selama ini dia kayak selalu ngehindarin Fame kan. Ternyata Fame tetap suka sama Mei. Dan biar spesial, Fame pengen mereka berdua jadiannya nanti pas menang di pertandingan. Lanjut ya, setelahnya Mei nyeritain kejadian itu ke Pong. Di situ sebenarnya hati Pong udah potek banget. Tapi ya udahlah, Pong sadar diri kalau dia nggak ada apa-apanya dibanding Fame yang idola sekolah. Dan hari pertandingan final akhirnya tiba nih guys. Semua orang semangat kecuali Pong. Dia cuma bisa galau, rebahan di kamar, ngelamun. Pong suka banget sama Mei, tapi Mei-nya bentar lagi bakal jadian kan sama Fame. Pong tapi akhirnya sadar dia nggak bisa diem aja. Dia harus ngungkapin perasaannya. Pong langsung cepet-cepet ke sekolah dan teriak-teriak nyatain perasaan cintanya ke Mei. Kelompok larinya Mei menang kan tuh larinya. Jadi awalnya Pong kira Mei nolak perasaannya dan lebih milih Fame. Mei juga ternyata sadar sama perasaannya. Dia udah biasa aja ke Fame, gak deg-degan, makanya gak nyetrum. Walau harus ngelepas cowok paling ganteng dan populer di sekolah, Mei gak nyesel. Karena hatinya memang lebih nyamannya sama Pong. Happy ending sih, tapi masalahnya Mei kan sekarang suka nih sama Pong. Tiap deketan dia bakal jadi deg-degan terus nyetrum. Satu sekolah aja jadi kesetrum. Waduh gimana tuh? Ya tadi ceritanya gimana guys, seru kan? Aku suka sih filmnya, unik banget bisa ngeluarin listrik. Bingung juga sih tapi ya, gimana tuh biar gak kesetrum? Ya daripada pusing mikir, mending kalian bantu aku dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.